Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Maharani dari Prodi D3 TLM Teknologi Laboratorium Medik dengan NIM 161124000025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa serta menjadi bahasa pergaulan antar etnis atau disebut juga dengan lingua franca. Berasal dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia dipergunakan sebagai salah satu alat pemersatu bangsa, juga dipergunakan sebagai alat pemersatu dalam perjuangan fisik maupun diplomasi pada saat era penjajahan Belanda. Penyebutan pertama bahasa Melayu sudah dilakukan pada masa sekitar 683 sampai 686 Masehi, tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Wangsa Sailendra juga meninggalkan prasasti Melayu kuno di Jawa Tengah. Awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Soekarno tidak memiliki bahasanya sendiri, Jawa atau bahasa mayoritas pada masa itu. Namun beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa Melayu kuno di Riau. Isi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku sebangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan negara Republik Indonesia? Karena yang pertama, jika bahasa Jawa digunakan, suku-suku bangsa atau pulau lain di Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa. Yang kedua, bahasa Jawa jauh lebih sukar dipelajari dibandingkan dengan bahasa Melayu kuno Riau. Yang ketiga, bahasa Melayu Riau yang akan dipilih karena suku Melayu berasal dari Riau. Sultan Malaka yang terakhir pun lari ke Riau selepas Malaka direbut oleh Portugis dan sebagai lingua franca. Bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati bahasa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari perilaku bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia mewakili jati diri bangsa Indonesia. Selain bahasa Indonesia, terdapat pula lambang identitas nasional yang lain, yaitu bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda, maka sangat sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan perhubungan nasional. Yang keempat, alat untuk mempersatukan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Mengacu pada keragaman yang ada pada Indonesia dari suku, agama, ras, dan budaya, bahasa Indonesia dijadikan sebagai media yang dapat membuat kesemua elemen masyarakat yang beragam tersebut ke dalam sebuah persatuan. Bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia.
Landasan konstitusional ini memberikan kedudukan yang kuat bagi bahasa Indonesia untuk digunakan dalam berbagai kegiatan dan urusan kenegaraan. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Yang kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak. Maka materi pelajaran yang berbentuk media cetak juga harus berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing atau menyusunnya sendiri. Cara ini akan sangat membantu dalam meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kedudukan ketiga dari kedudukan bangsa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, hendaknya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuan agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh masyarakat. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lainnya. Karena sangatlah tidak mungkin bila suatu buku yang menjelaskan tentang suatu kebudayaan daerah ditulis dengan menggunakan bahasa daerah itu sendiri, dan menyebabkan orang lain belum tentu akan mengerti. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.